Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Psikometrika F5, jurusan Psikologi Universitas Brawijaya tahun 2022 akan menjelaskan mengenai komputasi dan interpretasi PCM atau Partial Credit Model dengan mengaplikasikan RStudio. Anggota kelompok kami yaitu Alma Safira Husni, Hafiz Nur Ratorik, Linda Kumalasari, dan Anissa Mujahida Anabila. Adapun sumber data yang kami gunakan dalam komputasi menggunakan RStudio ini adalah skripsi yang berjudul Stress and Eating Behavior Among College Students in Yogyakarta, yang mana kami berfokus pada variabel stres yang diukur menggunakan kuesioner yang bernama PSS atau Perceived Stress Scale. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita masuk ke tutorial mengenai komputasi PCM menggunakan RStudio. Baik, sekarang kita akan langsung mulai saja komputasi PCM atau Partial Credit Model dengan menggunakan software R. Pertama-tama kita lihat di bagian files. Di sini kita akan membuka data yang akan kita gunakan. Di sini saya ada data psikometrika kelompok 11. Langsung diklik saja, kemudian import dataset. Nah, di sini sudah terlihat datanya, tetapi masih berada dalam satu kolom. Jadi ini delimiternya kita ganti terlebih dahulu menjadi semikolon. Oke, ini sudah ada 9 item dengan 9 kolom. Langsung saja kita import. Baik, ini datanya sudah muncul. Kemudian di sebelah kanan ini ada datanya, ini terdiri dari 202 partisipan dengan 9 variabel atau 9 item. Kemudian ini kita klik new file, kemudian R script. Nah, di sini sudah muncul untitled one. Lalu kita lakukan set working untuk menjalankan data yang kita miliki tadi. Ini lalu kita copy nama datanya, paste, kemudian kita jalankan datanya psikomet. Kita run. Oke, ini datanya sudah muncul. Kemudian kita lihat structure-nya. Kita run. Nah, di sini juga sudah muncul di item 1 muncul angka 4, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini juga terlihat bahwa tidak ada item yang double. Kemudian kita akan mengaktifkan LTM dengan cara library LTM. Kita run, kemudian kita akan melihat descript-nya. Descript psikometrika. Langsung kita run saja. Baik, di sini sudah muncul 9 item dan 202 sampel unit atau partisipan. Di sini muncul item 1 kategori 1 yang menjawab sebanyak 0,0594 dan seterusnya. Kemudian ini ada frekuensi total score. Nah, dan di sini ada nilai perubahan alfa untuk setiap item, p-value-nya sebesar 0,7751. Ini menunjukkan bahwa dan yang tadi itu signifikan. Kemudian ini ada bagian excluding item 1. Ini artinya bahwa kalau misal item 1 dikeluarkan dari dataset tadi, maka nilai p-value-nya akan menjadi 0,7341. Nah, ini nilai p-value-nya menurun ya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa item 1 ini bagus, karena apabila item 1 ini dikeluarkan, maka nilai p-value-nya akan menurun. Seperti itu. Kemudian di sini ada Bayes Association. Nah, setelah ini kita akan melihat
outputnya dengan cara output CPCM, kemudian data. Kita akan menggunakan constraint dengan mengendalikan rush. Ini kita run, kemudian satunya kita run. Oke, di sini sudah muncul output 1 dengan mengendalikan model rush. Di sini terlihat koefisiennya untuk item 1, kategori 1 sebesar minus 2,202, kategori 2 minus 0,6, di sini minusnya turun, kategori 3 1,098, kategori 4 2,2, kategori 5 2,53. Nah, di sini item 1 termasuk bagus ya. Kenapa? Karena dia nilai koefisiennya semakin ke kanan, semakin positif, dan nilai negatif yang paling besar itu berada di sebelah kiri. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya juga, karena ini kita mengendalikan model ras, oleh karena itu nilai diskriminannya 1 dan sama untuk semua kategori, semua item. Ini kita sekarang kembali lagi, kita lihat untuk item 2, nilai koefisiennya, item 2 bagus, item 3 juga bagus, item 4 bagus, item 5, nah item 5 ini kurang bagus karena nilai di kategori 1 minus 2,1, sedangkan di kategori 2 minus 2,2. Nah ini minusnya malah naik ya, padahal seharusnya semakin ke kanan minusnya semakin turun dan semakin positif, seperti itu. Dan untuk item 6 ini bagus, item 7 juga bagus, item 8 bagus, item 9 juga bagus. Lalu sekarang kita akan copy, kita akan melihat output 2 dengan constraint mengendalikan 1PL. Run. Oke, ini nilai koefisiennya juga sudah muncul. Untuk 1PL ini nilai diskriminannya sebesar 0,676 dan sama untuk semua item. Kita lihat nilai koefisiennya masih sama seperti sebelumnya, semakin positif, semakin ke kanan nilainya semakin positif, sedangkan nilai negatif terbesar berada di paling kiri. Item 1 ini bagus, item 2 juga bagus, item 3 juga bagus, item 4 ini bagus, item 5, nah item 5 ini kurang bagus karena dia nilai minus di kategori 2 lebih besar daripada di kategori 1. Item 6 bagus, item 7 bagus, item 8 juga bagus, item 9 juga bagus. Kemudian berikutnya kita akan melihat output 3 dengan mengendalikan GPC. Kita run. Baik, di sini jika kita mengendalikan GPCM, maka nilai diskriminannya akan berbeda-beda untuk setiap itemnya. Di sini kita bisa lihat juga nilai koefisiennya masih sama juga seperti sebelumnya, di mana item 1 ini nilainya bagus, item 2 juga bagus, item 3 bagus, item 4 ini juga bagus, item 5, nah item 5 ini kurang bagus karena dia minus di kategori 2 lebih besar daripada minus di kategori 1. Item 6 ini juga bagus, 7 ini juga kurang bagus, dia nilai koefisien di kategori 2 sebesar minus 2,6, sedangkan di kategori 1 minus 2,4. Kurang bagus. Item 8 bagus, item 9 juga bagus. Baik, setelah melihat outputnya, di sini kita akan lihat perbandingan antar output dan juga melihat fit modelnya dengan uji ANOVA.
maka output 1 kita bandingkan dengan output 2. Ini kita copy saja. Output 1 kita bandingkan juga dengan output 3. Dan output 2 kita bandingkan dengan output 3. Ini bisa langsung kita run. Oke. Untuk fit modelnya kita bisa lihat di sini. Kita lihat dari p-value-nya dulu. Untuk output 1 itu dibandingkan dengan output 2, di sini nilai p-value-nya kurang dari 0,01, yang artinya bahwa ini signifikan. Dan kita lihat nilai AIC dan PIC-nya yang terkecil, yaitu ada di output 2. Kemudian untuk perbandingan antara output 1 dan 3, ini nilai p-value-nya juga signifikan karena di bawah 0,001. Untuk nilai AIC dan PIC yang terkecil yaitu ada di output 3. Dan terakhir untuk perbandingan output 2 dengan output 3, nilai p-value-nya juga signifikan, kurang dari 0,001. Dan untuk nilai AIC dan PIC yang terkecil berada di output 3. Nah, oleh karena itu di sini kita akan menggunakan output 3, yaitu mengendalikan QPCF. Di sini kita akan melihat kategorinya. Kita lihat plot kategorinya dengan cara plot. Karena kita memilih output 3, jadi kita tulis output 3, type, item kategori curve, ICC, item 1, dengan lebar garis 2. Oke, ini kita copy paste saja. Kemudian ini kita ganti item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung saja kita run. Baik, ini gambar kurva untuk item 1. Nah, ini bisa kita lihat bahwa gambar kurva ini cukup memberikan informasi, jadi bisa dikatakan bahwa item 1 ini cukup bagus, kemudian item 2 juga cukup bagus. Nah, untuk item 3 ini bagus sekali karena di bagian kategori 1 dan 6 ini juga cukup terjal dan dia juga memberikan informasi yang cukup. Kemudian untuk item 4, oke, jadi item 4 ini kurang bagus ya, karena kurang cukup memberikan informasi, dan semua kurvanya ini cenderung landai. Kemudian kita lihat untuk item 5, ya item 5 ini juga kurang bagus. Item 6 kurang bagus jika dibandingkan dengan item 1 sampai 3 tadi. Item 7 ini juga kurang bagus. Item 8 kurang bagus, item 9 ini juga tidak terlalu bagus. Kemudian kita akan melihat operation-nya. Dengan cara plot, kita pilih output 3, type, item 1 dengan lebar garis 2. Baik, ini kita copy paste aja. Ini kemudian kita ganti item 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. Langsung saja kita run. Baik, ini sudah muncul gambar item operation karakteristik clock pada item 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garisnya ini ada 5 kategori ya. Tapi tadi kita sebenarnya terdiri dari 6 kategori. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat fungsi operasi. Oleh karena itu, operation karakteristik curve-nya adalah K dikurangi 1. Jadi 6 dikurangi 1, yaitu 5. Oleh karena itu di sini garisnya hanya terdapat 5 garis. Jika dilihat dari garis ini, kurva ini kita bisa ketahui bahwa item 1 ini cukup bagus karena jarak antar garisnya atau parameter lokasinya ini juga hampir sama satu sama lain. Tapi mungkin di bagian antara 4, 5 ini lebih kecil jika dibandingkan yang lain. Kita coba lihat untuk item yang kedua. Item yang kedua ini juga cukup bagus. Nah, item ketiga ini bagus sekali karena dia cukup terjal dan parameter lokasinya juga hampir sama untuk setiap kategori. Lalu kita lihat item 4. Kayak item 4 ini kurang bagus. Kemudian item 5 juga kurang bagus. Item 6 ini cukup bagus. Item 7 kurang bagus. Item 8 ini juga kurang bagus. Item 9 juga tidak terlalu bagus. Nah, dengan menggunakan tipe OCCU ini, kita juga bisa melihat perbandingan kategori antar item. Dengan cara mengetikkan plot, kemudian output 3, type view, kita akan melihat kategori 3, membandingkan antara item 1 dengan item 2. Oke, kita Nah, di sini sudah muncul untuk kategori 3 perbandingan antara item 1 dengan item 2, di mana item 1 yang berwarna hitam, item 2 yang berwarna merah. Nah, di sini kita bisa melihat soal mana yang lebih sulit di kategori 3 antara item 1 dengan item 2. Di sini terlihat bahwa item 1 ini lebih sulit jika dibandingkan dengan item 2. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat informasi antar item dengan cara information. Kemudian Oke, ini kita copy paste. Kemudian itemnya kita ganti menjadi 2. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9. Ini langsung kita run. Kita run saja langsung semuanya. Oke, nah di sini kita bisa lihat informasi dari setiap item. Item 1 ini memiliki nilai 8,58 dari 100%. Nah, ini cukup bagus untuk item 1, item 2 5,57, item 3 9,66. Nah, ini itemnya bagus sekali.
Kemudian item 4 kurang bagus karena hanya 0,89, item 5 1,12, item 6 5,35, item 7 1,32, item 8 2,57, dan item 9 3,93. Nah, dari informasi ini kita bisa lihat bahwa item yang paling bagus, yaitu yang memiliki nilai paling tinggi adalah item 3. Ini juga bisa kita lihat dari kurvanya tadi. Nah, ini item 3 bagus sekali. Gambar kurvanya ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kurva informasi dari setiap item. Dengan cara ini, type, pricing, item 1, ini kita copy paste. Itemnya kita ganti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini langsung kita run. Di sini terlihat bahwa kurvanya bergerak mulai dari -2 hingga 3. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ini juga meliputi individu dengan kemampuan di bawah rata-rata hingga di atas rata-rata. Di mana makin tinggi total informasi, maka errornya makin kecil. Perlu diingat juga bahwa rumus standar error itu diperoleh dari pembagian 1 dibagi akar IIF atau Item Information Function. Itu. Kemudian kita lihat untuk item 2. Item 2 ini juga cukup bagus. Item 3 bagus. Item 4, 5, item 5 ini kurang bagus. 6, 7, item 8, dan juga item 9. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk kurva keseluruhan item. Dan cara ini kita copy paste lagi. Bagian item ini kita ganti dengan legend, true, kemudian top, right. Oke, ini langsung kita run. Oke, di sini sudah terlihat gambar kurvanya untuk item 1 hingga item 9. Di sini item 1 yang berwarna hitam, item 2 yang berwarna merah, item 3 yang berwarna hijau, dan seterusnya. Dari gambar item information curve ini, kita bisa lihat bahwa item yang paling bagus adalah item 3 karena dia bisa meliputi dari yang individu dengan kemampuan di bawah rata-rata hingga di atas rata-rata, dan ini juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan item-item yang lain. Seperti itu. Ya, baik. Jadi itu tadi tutorial atau cara komputasi PCM atau Partial Credit Model dengan menggunakan software RStudio. Nah, demikian penjelasan dari kami mengenai tutorial komputasi PCM dengan menggunakan software RStudio. Mudah dipahami, bukan? Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai sebagai sumber data untuk digunakan dalam komputasi ini. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.